Bismillah, sekarang dari Jawa Tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini ya, TSZD. Mohon izin bertanya Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran tidak jarang pada ayat yang panjang nafas kita tidak sampai pada wakaf. Dikarenakan wakaf berada cukup jauh. Sementara itu semisal saya ingin berhenti sebelum wakaf, namun saya khawatir akan salah makna jika berhenti dan mengulang kembali karena keterbatasan saya dalam bahasa Arab. Bagaimana sebaiknya mengatasi keterbatasan tersebut pada saat membaca Al-Quran? Atas nasihatnya sebaik mungkin. Semoga Allah memuliakan Anda. Dan ini juga termasuk persoalan yang umumnya dialami oleh para pembaca Al-Quran. Dalam kondisi kita tidak mengetahui makna. Kalau mengetahui makna itu sudah keluar dari pertanyaan karena pasti paham apa yang akan diulang. Dalam kondisi ini sederhana. Rumus cepatnya Anda bisa mengulang ya satu kalimat ya sebelum saat Anda berhenti tadi, satu kalimat sebelumnya saat Anda berhenti. Misal, saya akan bacakan Al-Baqarah misalnya ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kalau nafas cukup ya. Sekarang nafasnya misalnya nggak sampai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya kan? Saya berhenti di 'alaihim kan? Nah, kalau mau paling gampang, sebelum 'alaihim ada kalimat, ada lafaz. Nah, ulang dari situ. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu gampang Ustaz, itu kan nggak terlalu panjang. Itu kan riwayatnya Hafs. Jadi kalau kita baca pakai riwayatnya Warsh misalnya, nafasnya lebih banyak lagi. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah agak panjang nafasnya. Tapi kalau nggak panjang capek tuh karena 6 harokat semua tuh ya, 6 harokat semua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Kalau misalnya habis kan, nah itu harus dari sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena di Warsh itu kita nggak baca yu tapi yu ya, yu'minun. Nah itu misal ya. Nah, jadi rumus cepatnya kita baca satu lafaz atau satu kalimat sebelumnya. Ya, nanti kalau sudah selesai 30 juz hafaz nanti boleh kita naik misalnya riwayatnya Qalun dulu yang mirip-mirip. Yang Qalun nanti setelah itu misalnya ke Warsh ya, dari sama-sama dari Nafi' nanti bisa naik lagi ke yang lain insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agak cepat ya. Nggak semuanya beda, nggak semua beda. Jadi beda itu satu lahjah, yang kedua menunjuk keluasan makna Al-Quran. Semua dari Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi di orang Arab itu kan kabilahnya banyak, nggak hanya satu. Yang utama Quraisy ya, Quraisy. Itu Quraisy yang paling fasih ya. Kemudian ada beberapa kabilah-kabilah yang lain juga. Nah, itu Al-Qur'an ketika diturunkan menggunakan lafaz-lafaz yang umumnya mereka sudah pahami, sudah mengerti ya, mengacu seluruh kabilah itu. Karena itu nanti beberapa bacaan-bacaan itu misalnya yang biasanya bacanya A, ada sebagian yang kabilah tertentu nggak bisa baca A, bacanya E. Ya, wahyunya sama, cuma cara bacanya beda. Seperti sepeda, ya sebagian kawan kita di Sumatera misalnya sepeda, ya kan barangnya sama tuh, ya barangnya sama kan, cuma cara bacanya beda. Wadduha, wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan?
Nah, itu semacam kalau sekarang di Arab wilayah Syam, ya Syam itu Syria, Palestina itu ada imalah. Irak itu ya, itu ada imalah juga. Kalau mereka lebih banyak menggunakan gitu kan. Nah, terus beberapa huruf tertentu di beberapa tempat di suku Arab itu kadang-kadang mereka seperti Yaman misalnya, qaf itu mereka baca dengan ghain, tapi ke Al-Quran tidak, tetap. Ya, cuma nanti ada beberapa cara bacanya, yang satu mengandung makna tafsir, yang kedua juga kebiasaan dari lahjah setempat yang diakomodir lewat bacaan Al-Quran berdasar petunjuk Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ilmunya ya, nanti kita akan masuk ke situ kalau sudah lancar hafalannya insya Allah.